Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 3, yaitu modul AutoCAD 2D atau AutoCAD 2 dimensi. Nah, sebelumnya aku akan jelasin dulu apa itu AutoCAD. AutoCAD adalah sebuah software atau program perangkat lunak yang digunakan untuk menggambar baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk AutoCAD sendiri ini dikembangkan oleh suatu perusahaan yang namanya Autodesk, dan untuk CAD sendiri atau CAD sendiri itu adalah singkatan dari Computer Aided Design. Oke, langsung saja kita belajar bersama-sama untuk mengerti satu persatu tools dari AutoCAD ini. Oke, yang pertama dan utama kita harus mengerti untuk satuan yang akan kita gunakan di dalam proses menggambar di AutoCAD ini. Pertama-tama kita setting untuk satuannya, yaitu ketik unit pakai S, UNITS, kita enter. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk panjangnya, tipe panjang yang akan kita buat, ada desimal, arsitektural, engineering, fractional, dan scientific. Untuk yang sering kita gunakan yaitu desimal. Selanjutnya untuk presisi ini bisa menyesuaikan, aku pakai 2 angka di belakang koma. Lalu untuk insertion scale atau satuan ini kita bisa ubah dari inci sampai ke line years atau persises ini, tapi kita sering menggunakan senti atau meter. Di sini aku contohkan menggunakan sentimeter aja. Oke, selanjutnya kita oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang toolbar atau alat bantu yang digunakan untuk menggambar di dalam AutoCAD ini. Oke, alat bantu yang pertama yaitu ada yang namanya Snap. Nah, Snap ini berada di bagian kanan bawah ini. Atau untuk shortcut kita bisa gunakan tombol F9 pada keyboard. Nah, jika Snap ini kita nyalakan, maka nantinya pada lembar kerja kita, misal kita akan membuat sebuah garis atau objek, kursor ini akan meloncat-loncat sesuai dengan titik atau perpotongan dari kotak-kotak yang ada di lembar kerja kita. Nah, seperti ini. Akan meloncat-loncat. Nah, itulah fungsi dari alat bantu Snap. Yang kedua ada yang namanya grid, atau untuk shortcut bisa menggunakan F7 pada keyboard. Nah, jika grid mode ini kita off-kan, maka di lembar kerja kita akan terlihat kosong seperti ini, dan jika kita nyalakan maka akan terlihat seperti milimeter block gitu. Nah, yang ketiga ini ada alat bantu yang dinamakan dengan ortho, atau kita bisa menekan F8 di keyboard, atau shortcutnya adalah F8. Nah, jika ortho mode kita nyalakan, misal nih kita akan buat line, maka garisnya nanti hanya dapat vertikal dan horizontal, jadi nggak bisa miring. Hanya bisa vertikal dan horizontal aja. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan polar. Jika polar ini kita nyalakan, kita bisa atur polar ini di bagian panah yang ada di samping icon polar ini. Kita bisa atur ke sudut-sudut tertentu. Jadi polar ini fungsinya agar memudahkan kita untuk membuat garis, itu bisa 45 derajat, 90 derajat, maupun 180 derajat sesuai dengan settingan yang telah kita pilih di dalam samping polar ini. Jadi ada tracking setting ini, kita bisa pilih berapa derajat yang kita inginkan.
Selanjutnya ada OSNAP. OSNAP ini adalah suatu alat bantu gambar yang digunakan untuk mencari sebuah titik di dalam objek. Untuk OSNAP sendiri bisa menggunakan shortcut yaitu F3, dan juga kita bisa milih juga di samping OSNAP ini kita bisa centang midpoint, node, kuadran, dan lain-lain. Lalu penggunaannya OSNAP ini seperti demikian. Misal kita ada sebuah persegi panjang dan kita akan membuat garis atau line. Nah, di mana nantinya kita akan kesusahan untuk mencari titik tengah pada suatu persegi panjang ini. Nah, dengan menggunakan OSNAP ini maka kita akan dimudahkan jika kita centang center ini, kita akan dimudahkan untuk mencari titik tengah pada suatu persegi ini. Nah, ini adalah titik tengah, ini juga titik tengah. Jadi kita akan lebih mudah untuk mencari titik tengah, lalu untuk mencari titik potong, node, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi O-Track. O-Track ini terdapat di samping OSNAP dan bisa dengan menggunakan shortcut F11. Nah, jika O-Track ini kita off-kan dulu ya, kita mau buat contoh dulu kalau O-Track ini off. Nah, ini panjang untuk yang atas ini kan kita nggak tahu berapa panjangnya untuk yang atas. Jadi kalau ingin menyamakan panjang dengan yang atas kita akan kesusahan. Jika O-Track ini kita on-kan, maka jika kita ingin membuat garis yang sama panjang ya seperti yang di atas, kita akan tahu atau kita akan mendapatkan suatu garis bantu untuk proses menggambarnya, garis seperti ini. Nah, ini panjangnya bakal sama dengan yang di atas. Nah, yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan dynamic input. Nah, jika tidak ada di bagian kanan bawah ini, kita bisa mengaktifkannya di customization atau garis 3 yang ada di pojok kanan bawah ini, lalu kita centang dynamic input. Nah, sebenarnya dynamic input ini tidak terlalu penting ya, soalnya yang dinamakan dynamic input ini adalah kotak yang ada di bagian bawah dari kursor ini namanya dynamic input. Jadi lebih memudahkan kita, misal kita akan buat lingkaran rectangle, nah di sini bakal ada seperti pilihan-pilihan. Kalau kita membuat line gitu atau lingkaran, circle, jadi ada suatu list di sini ada circle red, ada circle dan lain-lain. Jika dynamic input kita off-kan, jika kita ngetik akan langsung di komen bawah, jadi tidak muncul di bagian kanan dari kursor. Oke, selanjutnya kita akan bahas toolbar yang ada di bagian tab drawing ini. Oke, yang pertama sendiri adalah line. Jika ingin membuat garis, kita menggunakan perintah line ini. Bisa kita klik di sini atau bisa kita tulis di keyboard L. Kita enter. Kita tentukan dulu first point atau poin pertamanya. Kita klik di sini. Dan kita tentukan poin keduanya mau di mana, mau miring atau mau lurus, setelah kita, dan kita masukkan untuk panjangnya, misal panjang 100, enter. Nah, ini akan lanjut terus untuk perintah line ini. Jadi kita harus klik atau menekan tombol ESC pada keyboard. Nah, maka perintah lainnya akan hilang. Lalu yang kedua ada fungsi ARC. Itu digunakan untuk membuat garis lengkung. Kita bisa langsung ketik saja ARC, kita enter.
dan kita tentukan titik awalnya, misal di sini, lalu titik keduanya misal di sini, titik ketiganya misal di sini. Nah, ini adalah fungsi dari ARC untuk membuat garis melengkung. Yang selanjutnya ada yang namanya polyline. Bisa klik di sini atau bisa di keyboard langsung ketik PL. Polyline ini sebenarnya hampir mirip seperti line. Namun kalau polyline ini dia akan menyambung terus gitu. Akan aku contohin, misal kita buat polyline dari yang pertama, titik pertama sini, titik kedua sini, titik ketiga sini, titik keempat sini. Kita ESC. Nah, kalau polyline, jika kita blok satu bagian di sini, maka dia akan terblok semua. Tapi kalau kita buat line, L, enter, kita buat sama seperti itu. Kalau kita blok salah satunya, dia akan terpisah-pisah. Itulah perbedaan line sama polyline. Oke, yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan polygon. Kita bisa langsung ketik POL di dalam lembar kerja kita. Kita enter. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan dari segi berapa yang kita mau. Misal kita akan buat segi 7. Kita masukkan angka 7 dan kita enter. Dan kita pilih titik tengahnya, misal di sini, dan kita enter, atau kita pilih in circle juga bisa. Nah, ini kita tentukan untuk radiusnya, bisa 0 atau 90 derajat atau 45 derajat, kita ketik 45, nah jadinya seperti ini. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan circle. Kita bisa lihat di atas bagian kiri ini, di bagian tab draw ada center radius, ada center diameter, ada 2 point, 3 point, ada tan radius, dan tan. Untuk yang pertama, circle radius. Nah, circle radius ini digunakan untuk membuat lingkaran dengan acuan jari-jarinya. Jadi misal kita buat circle dengan titik tengah di sini, lalu kita jari-jarinya kita masukkan 30, enter. Nah, maka akan membentuk lingkaran dengan diameter 30. Selanjutnya ada center diameter. Ini dengan acuan diameter, misal kita klik di sini dan kita tarik ke kanan, maka yang kita tulis di kotak ini adalah diameternya. Jadi misal kita diameter 60. Nah, maka akan sama dengan kita yang buat dengan jari-jari 30. Selanjutnya ada 2 point. Nah, 2 point ini biasanya digunakan untuk menggabungkan dua buah objek. Jadi seperti misal kita punya kotak di bagian sini. Nah, lalu kita akan membuat lingkaran di tengahnya. Jadi kita butuh dua sisi yang saling melewati atau bersinggungan seperti itu. Nah, misal sisi pertama di sini dan sisi keduanya di sini. Nah, maka lingkarannya akan berada persis di dalamnya, tidak memotong garis kotaknya ini. Lalu yang kedua ada yang dinamakan dengan 3 point circle. Sama, ini digunakan untuk membuat lingkaran dengan acuan 3 titik. Jadi untuk 3 point ini kita klik dan titik pertama kita taruh di sini, titik kedua kita taruh di sini, dan titik ketiga kita taruh di sini. Nah, maka akan menjadi lingkaran yang berada di luar persegi ini dan menyinggung 3 titik seperti itu. Kalau 2P tadi menyinggung 2 titik, kalau 3P menyinggung 3 titik. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi yaitu tangan radius. Nah, tangan radius ini digunakan untuk membuat sebuah lingkaran yang menyinggung
dua garis atau dua titik gitu. Misal kita ada lingkaran nih, ada dua lingkaran di sini dan sini. Nah, kita akan membuat lingkaran yang menyinggung garis dari dua lingkaran ini. Nah, kita bisa menggunakan tangan-tangan radius. Titik pertama di sini, titik kedua di sini, lalu kita masukkan radiusnya misal 25, kita enter. Nah, maka akan menyinggung dari dua titik ini. Lalu yang selanjutnya ada yang dinamakan tangan-tangan. Nah, tangan-tangan ini membuat lingkaran dengan menyinggung 3 titik atau 3 garis. Misal tadi kan udah lingkaran, kita buat garis aja di sini, dan di sini. Nah, kita akan buat lingkaran di dalam ini, tapi tidak boleh memotong dari garisnya, harus menyinggung. Maka dari itu kita buat circle tangan. Kita pilih titik pertama di sini, titik kedua di sini, dan titik ketiga di sini. Dan jadilah sebuah lingkaran yang menyinggung 3 buah titik atau 3 objek seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada perintah yang dinamakan dengan helix. Perintah helix ini digunakan untuk membuat spiral. Kita coba, kita ketik helix, kita enter. Nah, kita disuruh menentukan titik awalnya atau center point. Kita misal klik di sini dan disuruh menentukan jari-jarinya, misal kita 30 jari-jarinya, jari-jari bawah, dan kita tentukan juga jari-jari atas, misal 30 juga, dan kita tentukan tinggi dari helix, misal 50, kita enter. Nah, maka jika kita SW isometrik caranya dengan klik top yang ada di pojok kiri atas, kita klik SW isometrik, maka akan jadi spiral seperti ini. Kita ingin mengembalikan lagi, kita klik top. Selanjutnya ada perintah rectangle, atau kita bisa ketik di keyboard REC, kita enter. Kita bisa langsung membuat rectangle seperti ini. Pilih titik awal, klik titik akhir. Jadi ini kliknya satu kali aja ya, jadi nggak ditahan. Jadi klik, lepas, lalu klik lagi. Jika ingin membuat persegi secara presisi, kita bisa mengetikkan manual ukuran di sini. Misal kita ingin 100 kali 100, kita ketikkan 100, bukan titik, tapi koma 100. Nah, maka jadinya akan membentuk persegi yang presisi seperti ini. Yang selanjutnya ada yang dinamakan donut atau donat. Kita bisa coba dengan mengetik donut di sini. Nah, donut ini digunakan untuk membuat seperti donat ya. Jadi dua lingkaran yang ada di dalam dan ada di luar gitu. Untuk diameter lingkaran dalam misal kita 30 dan diameter luarnya 40. Nah, kita bisa klik di sini, maka jadi seperti donat seperti itu. Kita exit. Oke, lalu yang terakhir ada fungsi HUDs atau untuk membuat arsiran. Misal kita ada persegi di bagian sini. Nah, kita akan mengarsir persegi ini, kita bisa menggunakan perintah HUDs atau HATCH. Kita enter, lalu kita klik di bagian dalam dari persegi ini. Sudah jadi arsiran seperti ini. Oke, itu untuk toolbar dari sub menu draw ini, dari tab draw ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke menu modify yang ada di samping kanan. Oke, yang selanjutnya kita bahas untuk perintah modify. Ada move, copy, rotate, dan lain-lain. Ini yang pertama kita bahas tentang move. Jadi misal ada objek di sini, ada 3 objek katakanlah.
ingin kita pindahkan di bagian kanan sini. Kita nggak bisa langsung gini klik kanan copy, itu nggak bisa, jadi kita harus mengetikkan perintah move, kita enter, dan kita select objek, kita klik objeknya yang mau dipindahkan, atau bisa juga kita blok seperti ini. Selanjutnya kita enter dan kita pilih base point atau titik pivotnya. Misal di sini kita bisa pindahkan kemana aja, misal ke sini. Nah, kita klik lagi di bagian yang mau dipindahkan. Selanjutnya ada yang namanya copy, ada panjang 2 di sini. Nah, kita akan copy ini menjadi 4. Jadi ada di sini 2 dan di sini 2. Pada itu kita langsung ketikkan COPY, enter, blok objeknya, enter lagi, pilih pivotnya, titik pivot, kita klik, lalu kita geser ke kanan yang ingin kita paste, atau kita akan mem-paste di suatu tempat. Misal di sini kita klik di sini, misal di atas kita klik di atas, misal di bawah kita klik di bawah. Misal kita ingin ada jaraknya, kita tinggal masukkan, misal 200 cm ke kanan, kita tarik ke kanan dan kita masukkan 200 cm, kita enter. Nah, maka akan tercopy di bagian situ. Untuk menyelesaikan perintah ini kita ESC ya. Jadi setiap kali perintah kita untuk mematikannya kita tekan ESC. Yang selanjutnya ada rotate. Misal ada persegi, misal ada persegi di sini, kita akan membuatnya jadi bukan belah ketupat. Oh iya ya, belah ketupat yang miring 45 derajat. Nah, kita bisa ketik rotate, kita enter, kita select objek, kita klik objeknya, kita enter lagi, lalu kita pilih base point atau titik tengahnya, bisa di sini, mungkin titik tengah di sini, lalu kita masukkan angle atau sudutnya, misal 45 derajat kalau ingin belah ketupat, dan kita enter. Nah, maka akan langsung otomatis terrotate seperti ini. Yang selanjutnya ada mirror. Perintah mirror itu digunakan untuk mencerminkan suatu objek. Jadi misal ini kita akan cerminkan di sebelah kanan, itu bisa. Caranya seperti ini. Misal kita ada objek yang sedikit agak beda ya. Misal ada objek seperti ini, kita akan mirror atau cerminkan ke bagian kanannya. Kita langsung ketik saja mirror atau MIRROR. Nah, kita enter, kita klik objeknya, kita enter lagi, lalu kita pilih cerminnya, di mana cermin yang akan kita gunakan. Misal kita akan mencerminkan di kanannya, kita klik cerminnya di bagian sini. Jadi anggap saja ini cermin. Kita klik 2 kali untuk base point yang tadi dan yang bawah sini. Klik. Iris search object kita pilih no. Kalau ingin 2 objek tidak terhapus. Kalau ingin satunya terhapus, itu kita klik yes. Jadi kita klik no aja. Jadi 2 objek ini adalah suatu kebalikan dari objek lainnya gitu. Oke, fungsi yang selanjutnya ada strength. Strength ini digunakan untuk merenggangkan suatu objek. Misal kita ada persegi panjang di sini. Nah, kita akan meregangkan di sisi bagian kanan ini menjadi lebih ke kanan. Caranya kita ketik strength, STRETCH, kita enter, lalu kita blok dengan blok dari kanan ke kiri, maka warnanya akan hijau, beda kalau kiri ke kanan akan biru. Kita blok dari kanan ke kiri, lalu kita klik, setelah itu kita enter.
Setelah itu kita klik base point-nya di sini dan kita bisa langsung merenggangkan objek ini. Misal kita klik di sini, maka objeknya akan jadi lebih panjang. Selanjutnya ada fungsi fillet. Fillet digunakan untuk membuat radius di suatu sudut. Aku contohin lagi, di sini ada persegi dan kita mau buat sudutnya ini menjadi tumpul. Kita bisa menggunakan perintah fillet. Fillet, enter. Kalau kita klik dari sebelumnya kita atur dulu radiusnya. Di bawah ini ada radius, trim, multiple, polyline dan kawan-kawan. Tapi kita lebih banyak menggunakan untuk radius. Kita klik R, enter, lalu kita atur radiusnya misal 25 cm maksudnya, lalu kita enter dan kita klik sisi yang akan dilengkungkan, misal sisi sini klik dan sisi sini klik. Nah, maka untuk sudutnya akan berubah menjadi tumpul seperti ini. Lalu jika ingin fillet lagi, nggak usah ditulis fillet lagi, kita cukup ketikkan enter saja. Nah, maka akan mengulangi perintah fillet yang tadi. Kita enter lagi. Nah, seperti ini. Maka perseginya akan berubah menjadi itu. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya scale. Scale itu untuk merubah dari skala perbesaran atau perkecilan. Jadi misal ada lingkaran lah, jangan persegi mulu. Misal ada lingkaran, kita ingin membesarkan lingkaran ini 2 kali lipat, maka kita bisa menggunakan perintah scale. SCALE, kita enter, lalu kita select objeknya, kita klik, kita enter, lalu kita pilih base point-nya gimana, misal di sini. Maka kita pilih specify scale vektornya. Misal ingin 2 kali tadi, kita klik 2 atau ketik 2 gitu. 2 kita enter. Nah, maka akan menjadi 2 kali lebih besar daripada lingkaran yang tadi. Dan selanjutnya ada perintah array. Array ini digunakan untuk memperbanyak suatu objek. Jadi misal ada lingkaran di sini. Lingkaran ini akan aku buat bentuk persegi, tapi dengan kolomnya 5 dan row-nya 5. Kita bisa menggunakan perintah array, enter. Kita select objek di sini, kita enter. Nah, di sini kan ada persegi, ada pad dan polar. Tapi yang banyak digunakan adalah persegi dan polar. Kita coba dulu yang persegi. Nah, persegi nanti bakal jadi persegi seperti ini. Bakal ada kolom dan barisnya. Kita bisa mengatur kolomnya dengan mengetik col, enter, dan kita masukkan. Misal ingin 3 kolom aja. Nah, lalu untuk ini kita disuruh masukkan distance-nya atau jaraknya. Kita masukkan 150. Kita enter. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa mengatur barisnya, kita ketik row atau R, enter, misalnya row-nya 6, enter. Nah, ini jaraknya 150. Nah, ini. Lalu untuk yang polar, misal kita ada, kalau di sini lalu array, enter, kita pilih klik objeknya, enter. Nah, di sini ada polar di sini. Kita klik polar dan kita klik untuk bagian tengah dari polarnya itu. Jadi ini nanti akan jadi sebuah lingkaran. Misal kita klik sini. Nah, maka akan jadi sebuah lingkaran ini. Misal ini kurang banyak. Ini kan cuma 1, 2, 3, 6. Kita bisa mengetik I atau item di bawah ini, klik item di sini. Nah, I kita masukkan misal 10, enter. Nah, maka
lingkarannya berubah menjadi 10. Oke, kalau sudah kita bisa close array. Yang selanjutnya ada perintah erase. Erase itu digunakan untuk menghapus. Jadi misal ada sebuah objek di sini, lalu kita ingin menghapusnya, kita ketik erase, enter, lalu kita select objek, klik, dan enter. Sebenarnya untuk menghapus ini nggak usah pakai erase ya, pakai delete pun bisa. Jadi misal ada di sini, kita tinggal blok di keyboard, pencet delete ini, nah udah terhapus. Lalu untuk perintah selanjutnya ada perintah trim. Nah, trim ini digunakan untuk menghapus dari suatu sisi dari dua objek yang saling berpotongan. Jadi misal ada dua buah lingkaran nih di sini saling berpotongan. Nah, kita ingin menghilangkan bagian yang dalam ini. Bisa menggunakan perintah trim. TRIM kita enter dan langsung kita arahkan ke bagian yang ingin dihapus. Nah, jadilah. Lalu yang selanjutnya ada perintah offset. Offset ini digunakan untuk membesarkan atau mengecilkan suatu objek dengan acuan objek itu sendiri. Jadi misal ada persegi panjang, kita ketik offset, enter. Selanjutnya kita pilih offset distance-nya, stroke, kita enter aja. Selanjutnya kita pilih objek yang akan kita besarkan atau kecilkan. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke dalam atau keluar. Misal ingin ke dalam 25 cm, kita ketik 25, kita enter. Maka di dalam objek tersebut akan ada objek yang diperkecil dengan jarak 25 cm. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada perintah extend. Sebenarnya perintah extend ini tidak terlalu penting ya. Kalau setahu perintah extend ini digunakan untuk seperti menabrakkan suatu garis ke objek lain gitu. Misal ada dua garis yang tidak saling berpotongan di sini. Misal kita ingin memanjangkan garis ini, atau aku buat garis yang miring aja. Menabrakkan garis ini ke garis ini. Nah, itu caranya bisa melalui perintah extend ini. Extend, enter, kita langsung ke garis ini. Nah, kita klik, maka garisnya langsung menabrak ke objek lainnya. Selanjutnya ada perintah explode. Explode ini digunakan untuk memecah dari suatu objek. Misal kita buat persegi panjang di sini. Nah, kalau persegi panjang kan garis-garis atau sisi-sisinya ini jadi satu ya. Kalau kita ingin hapus bagian kanan aja ini nggak bisa. Nah, maka dari itu kita bisa gunakan perintah explode. Nah, explode ini kita klik, lalu kita select klik dari objeknya, kita enter. Maka garis-garisnya akan terpisah-pisah. Nah, kalau kita hapus yang kanan, kita blok, delete, maka bisa menjadi persegi yang tidak utuh seperti ini. Lalu selanjutnya ada perintah break. Break juga digunakan untuk memotong sebuah sisi dari suatu objek. Kita coba aja break, kita drag, kita enter, lalu kita klik objeknya dan kita bisa seret untuk menghilangkan suatu sisi dari objek tersebut. Misal kita seret sampai sini, nah, maka akan terpotong menjadi seperti ini. Oke, yang terakhir dari modify ini ada lengthen. Lengthen itu digunakan untuk memperpanjang suatu garis atau objek. Misal ada garis di sini. Nah, kita ingin memperpanjangnya 200% jadi dua kalinya. Kita bisa ketikkan lengthen, enter.
Lalu kita pilih P atau persen di sini. Kan ingin 200% tadi, kita klik P di sini. Dan kita masukkan 200%. Kita enter. Lalu kita arahkan ke objek yang ingin diperpanjang. Kita klik di sini. Maka garis tadi berubah panjangnya menjadi 200% atau 2 kali lipat. Untuk lengthen sebenarnya ada banyak. Ada delta, ada total, dan ada dynamic. Kalau total ini untuk memperpanjang langsung dari ukurannya. Gitu. Kalau aku sih biasa pakai persen. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian annotation. Nah, annotation ini yang pertama ada membuat teks, yaitu ada multi text dan single line. Kalau multi text ini digunakan untuk membuat teks di dalam sebuah persegi, jadi kita klik multi line text, lalu kita pilih sudut pertama dan sudut kedua. Nah, kita bisa memasukkan teks di sini. Nah, selanjutnya ada single line. Nah, single line ini bisa kita coba. Single line ini digunakan untuk membuat teks tapi dengan manual. Jadi kita pilih start point, kita klik di sini, kita tingginya ingin segini, kita klik segini. Terus untuk sudutnya misal kita lurus, kita klik ini. Jadi langsung kita tulisin seperti ini. Selanjutnya ada linear dimension. Nah, linear dimension ini digunakan untuk mengukur dari suatu objek, tapi dengan posisi horizontal dan vertikal. Jadi misal ada sebuah persegi panjang di sini, kita ingin mengukur ini berapa lebarnya dan berapa panjangnya. Kita bisa menggunakan linear dimension, kita klik dan kita hapuskan di sudutnya. Ini kita tarik ke kanan. Nah, panjangnya 42,24. Untuk yang atas juga kita klik di sini dan di sini. Panjangnya 99,64 cm. Lalu yang selanjutnya ada aligned dimension. Aligned dimension ini digunakan untuk mengukur objek yang sisinya miring. Misal kita buat kalau kita pakai yang linear, ini nggak bakalan bisa. Nah, dia ngukurnya tetap pada sumbu X dan sumbu Y, nggak bisa miring gitu. Kalau objeknya miring, kita pakai yang aligned. Nah, dia bisa ngukur untuk sisi yang miring seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada angular. Angular ini digunakan untuk mengukur suatu sudut. Jadi misal kita coba aja angular. Misal garis ini dan ini kan membentuk sudut nih. Ini berapa sudutnya? Kita bisa klik di sini dan klik di sini. Ini sudutnya 61 derajat. Selanjutnya ada yang dinamakan radius. Nah, radius ini digunakan untuk mengukur suatu jari-jari di sebuah lingkaran. Jadi, misal aku buat lingkaran di sini, nah, kita nggak tahu nih berapa jari-jarinya. Kita bisa ukur menggunakan radius. Di sini ada panah, radius. Kita klik aja objeknya, kita bakal tahu ini radiusnya berapa. Radiusnya adalah 31,56 cm. Lalu yang selanjutnya ada tabel. Sebenarnya tabel di sini kurang begitu perlu ya. Kalau di AutoCAD kita jarang sekali menggunakan tabel, bahkan nggak pernah. Dan kita bisa buat di sini kolom 5, row 3, tabel di sini. Sebenarnya nggak perlu sih ini kalau di AutoCAD seperti kita yang masih pemula gitu, kurang perlu dipakai. Lalu yang terakhir ada multi leader. Multi leader ini juga jarang sekali dipakai.
Jadi aku skip aja, kita langsung ke bagian selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada bagian properties. Di sini ada line color, line width, dan line type. Sebenarnya ini nggak terlalu penting ya kalau di AutoCAD juga. Misal ada persegi panjang seperti ini, nah kita blok bisa ubah warnanya, misal dari kuning gitu. Terus garisnya kita bisa tebalkan jadi 0,70 misalnya. Lalu untuk line type-nya bisa kita ubah jadi by block. Tapi kalau di sini itu belum kelihatannya nanti kalau udah di udah di previous mau di print gitu baru kelihatan untuk ketebalan garis dan line type-nya. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan materi dari modul 3 yaitu AutoCAD 2 dimensi. Mungkin setelah ini akan kami jelaskan untuk contoh penggunaan dari semua tool yang tadi, semua perintah-perintah tadi menjadi pengaplikasian untuk membuat suatu objek. Oke, sekian materi dari kami untuk modul 3 ini. Silahkan dipelajari sendiri. Untuk yang kurang-kurang atau yang mungkin belum aku jelaskan, bisa dipelajari tutorial di YouTube banyak sekali. Mungkin kalau aku jelasinya kurang jelas, bisa lihat di YouTube sendiri gitu. Oke, sekian aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.